Selamat petang, Pak Arifin. Selamat petang. Baik, Pak Arifin, dalam beberapa hari terakhir Jakarta menjadi sorotan. Bagaimana kesiapsiagaan personil Satpol PP di lapangan sejauh ini, Pak Arifin? Iya, kita harus ketahui bahwa peningkatan jumlah kasus beberapa hari ini memang dari Dinas Kesehatan secara aktif melakukan active case finding di beberapa tempat, baik itu pasar, perkantoran, pesantren, dan juga sentra industri, dan lain-lain. Sehingga memang didapatkan jumlah kasus seperti yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan, yang memang jumlahnya ada peningkatan. Nah, berkaitan dengan itu memang kami dari Satuan Polisi Pamung Praja tetap secara konsisten, ya tidak pernah letih untuk terus-menerus mengawasi pergerakan warga masyarakat yang tentunya kami harapkan mematuhi ketentuan protokol COVID dan juga disiplin, mempunyai tanggung jawab, punya komitmen yang sama untuk kita sama-sama memerangi penyebaran daripada COVID-19 ini. Pak, baik. Pak Arifin, area mana saja yang menjadi perhatian petugas Satpol PP untuk mendisiplinkan warga? Iya, ada beberapa tempat yang memang kita lakukan pengawasan. Sementara ini memang kita sedang fokus terhadap pengawasan aktivitas masyarakat di pasar. Ya, untuk aktivitas di pasar ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerjunkan aparatur sipil negara kurang hampir 5.000 personil untuk ikut serta mengawasi ya dan memastikan ketentuan protokol COVID itu terpenuhi di pasar-pasar yang ada di Jakarta. Dan memang kita mendapatkan data bahwa pelanggaran tertinggi ini memang yang berkaitan dengan penggunaan masker, ya disiplin warga masyarakat dalam hal penggunaan masker ini memang harus terus kita ingatkan, harus terus ditingkatkan karena jumlahnya cukup tinggi, ya cukup meningkat dibandingkan dengan PSBB tahap 2, tahap 3 sebelumnya. Untuk diketahui bahwa jumlah penindakan yang sudah kami lakukan dari Satpol PP pada saat PSBB tahap ketiga, ya pelanggaran terhadap penggunaan masker ini hanya 6.196. Saat transisi? PSBB masa transisi ini meningkat tajam, ya kami lakukan penindakan pendisiplinan mereka yang melanggar tidak menggunakan masker itu lebih kurang 17.890 orang. Sanksinya apa, Pak Arifin? Ya jelas sanksinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 2020. Sanksi mereka yang tidak menggunakan masker bisa dikenakan sanksi denda 250.000 atau sanksi kerja sosial, ya, yang mereka melakukan sebuah pekerjaan untuk membersihkan sarana prasarana umum. Pak Arifin, di masa PSBB transisi ini makin banyak yang membandel. Tantangan bagi Satpol PP di lapangan seperti apa, Pak? Bagaimana menindak dan juga mengingatkan mereka? Iya, tetap mereka yang melakukan pelanggaran, sebagaimana yang tadi saya katakan bahwa mereka yang melanggar tentunya akan berhadapan dengan pengenaan sanksi-sanksi yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan gubernur kita. Tetapi akan lebih baik lagi, maka saya harapkan kepada seluruh warga Jakarta untuk lebih berdisiplin, ya karena memang masalah penyakit virus COVID-19 ini tidak bisa semata-mata harus diberikan sanksi yang paling tinggi, paling keras untuk masyarakat. Kalau kemudian tidak dibarengi dengan disiplin masyarakat, kepatuhan masyarakat, komitmen masyarakat untuk bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang lainnya, bagaimana kita memerangi COVID-19 ini bisa kita selesaikan bersama di Jakarta. Pak Arifin, 5.000 personil disebar ke seluruh area tempat kerumunan. Apakah ini cukup atau dirasa masih kurang, Pak Arifin? Ya, sementara ini memang seluruh ASN yang ditugaskan masih efektif untuk melakukan pengawasan. Jadi selain daripada menghimbau para pedagang yang ada di pasar maupun juga pembeli yang datang ke pasar, kita ingin memastikan bahwa orang yang datang ke pasar sudah berangkat dari rumah sudah menggunakan masker. Jadi bukan hanya ke pasar saja, seluruh aktivitas kegiatan masyarakat ketika keluar dari rumah pastikan mereka sudah menggunakan masker. Masker ini kecil, masker ini sangat kecil, sangat sederhana, sangat simpel. Tetapi dengan masker itu
bisa menyelamatkan buat dirinya dan juga menyelamatkan orang lain. Itu harus diyakinkan kepada seluruh masyarakat kita. Pak Arifin, melihat tingginya kasus yang terjadi di Jakarta, apakah di sini ada kemungkinan Pak PSBB akan diberlakukan kembali di Jakarta Pak? Kemungkinan untuk kembali lagi PSBB awal, kembali lagi tadi saya katakan yang menentukan adalah masyarakat. Warga Jakarta apakah ingin kembali lagi kepada PSBB awal untuk adanya pembatasan-pembatasan beberapa kegiatan yang tidak diperbolehkan, atau memilih untuk PSBB transisi yang ada sekarang. Kalau ingin tetap seperti ini atau mungkin lebih meningkat lagi kegiatan aktivitasnya, maka patuhi ketentuan protokol COVID-nya. Baik. Tapi kalau tidak disiplin, tidak menutup kemungkinan kita akan kembali kepada PSBB yang sebelumnya. Baik, Pak Arifin, menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dan juga kemarin sempat disinggung oleh Gubernur DKI Jakarta soal peningkatan yang terjadi di Jakarta. Apakah akan ada razia-razia di tempat-tempat tertentu selain pasar tradisional ataupun juga tempat kerumunan lainnya, Pak Arifin? Kami sudah lakukan razia di berbagai tempat, baik itu razia di tempat-tempat umum seperti mal. Ada beberapa mal yang kami juga datangi, kami pantau, kami awasi. Ada tenan-tenan tempat restoran-restoran rumah makan yang ada di dalam mal yang melampaui kapasitas jumlah konsumen yang harusnya dibatasi 50%, kami lakukan penindakan. Baik. Kami lakukan penindakan dalam bentuk sanksi denda. Termasuk juga tempat-tempat industri pariwisata yang belum waktunya untuk beroperasi, belum waktunya beraktivitas, tetapi mencoba berupaya untuk sembunyi, melakukan aktivitas, maka kami lakukan penindakan. Lebih kurang hampir 23 tempat industri pariwisata ya yang kami lakukan penindakan dalam bentuk penutupan sementara dan juga kami kenakan denda. Jadi ini peringatan untuk seluruh kegiatan masyarakat untuk sekali lagi Baik. kita sama-sama patuhi ketentuan protokol COVID kita ini. Tugas besar petugas Satpol PP di lapangan tentu untuk menegakkan aturan protokol kesehatan. Diharapkan masyarakat bisa segera sadar juga akan hal ini. Terima kasih Pak Arifin, Kepala Satpol Baik, PP sama-sama, Provinsi terima DKI kasih. Jakarta.